Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mengulas sedikit mengenai pembahasan tafkhim di huruf isti'ala dan juga pembahasan eh, apa namanya? Tarkik iya tarkik. Jadi dalam tafkhim itu ada urutannya ya. Tafkhim pada huruf isti'ala ini ada urutannya. Nah, dalam ulama tajwid ini terdapat dua mazhab ya. Ada dua mazhab mengenai urutan tafkhim ini. Mazhab pertama itu dari Abi Asbaghi Abdul Aziz bin Ali Sumati Al-Ishbiliyi, yang mana dikenal dengan Ibnu Tohan. Ibnu Tohan. Beliau wafat pada tahun 561 Hijriah. Kalau mazhab kedua dari Imam Al-Qurra wa Hujjatihim ya, yaitu Muhammad Ibnul Jazari yang mana beliau wafat pada tahun 833 Hijriyah. Nanti akan dijelaskan rincian dua mazhab ini, perbedaan antara mazhab pertama dengan mazhab kedua mengenai urutan tafkhim ya. Sekarang Ana akan menjelaskan sedikit kenapa penting kita harus mempelajari mengenai tafkhim. Penting sekali kita membahas mengkaji mengenai cara menebalkan huruf tafkhim. Pada umumnya sudah kita ketahui bersama bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan ya dalam cara menebalkan huruf tafkhim ini. Sebagian ada yang membacanya dengan memajukan kedua bibir, ya kan ya, baik yang berharokat dhamma ataupun yang lainnya, ada yang seperti itu ya. Ya, sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ada juga yang hanya menebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidahnya pada langit-langit atas, dengan kondisi kedua bibir tetap rileks, dan juga mungkin masih ada cara-cara yang lain ya. Dari perbedaan ini akan kita kaji bersama bagaimana sih keterangan atau ibarat kitab-kitab ulama tajwid dalam menanggapi permasalahan ini ya. Permasalahan tentang tafkhim ini. Banyak ya permasalahan tafkhim ini. Jadi apa sih tafkhim itu? Tafkhim itu secara etimologi bermakna menggemukkan, tadi simanun ya, simanun, atau menebalkan. Nah, sedangkan makna terminologinya ya terdapat dalam buku Taisirur Rahman ya fi Tajwidil Quran, ada di halaman 141 ya, mungkin ada yang punya bukunya, yaitu simanun yadkhulu 'alal harfi fayamtali'ul famu bisadahu. Jadi suara tebal yang masuk pada huruf sehingga memenuhi rongga mulut dengan gema, yaitu pantulan suaranya. Adapun huruf-huruf yang dibaca tafkhim secara permanen ya, jadi udah pasti itu hurufnya ada 7 ya, sudah Anda sebutkan juga, yaitu khussad, dagtin, qiz, yaitu kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Sementara huruf alif masuk dan lam dan ro ini kenapa nggak masuk ke tafkhim juga? Kan mereka alif ini kadang dibaca tebal kayak oh lah, kan alif ikut tebal, terus juga ro juga Rabbana atau Allahu lah, kenapa dia nggak masuk ke isti'ala juga? Ya karena tiga huruf tadi itu terkadang tuh dibaca tebal, kadang juga dibaca tipis, jadi nggak masuk dia dalam kategori huruf isti'ala gitu. Nah, itu sudah ada ketentuannya masing-masing dalam kitab tajwid ya. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah pada baitnya ke-45 kalau nggak salah ya, yaitu wa harfal isti'ala'i fakhim wa khsusa li tabaqa aqwa nahwu qala wal 'asa, dan tebalkanlah huruf yang bersifat isti'ala katanya, terlebih yang memiliki sifat itbaq. Nanti pembahasan itbaq nanti ya, seperti qaf, la qafnya lafaz qala kan tebal ya, dan juga huruf shad pada lafaz al-'asa gitu. Jadi sifat isti'la itu sendiri adalah hakul huruf ya, hakul huruf.
Tahu kan? Karena udah jelasin apa itu hakul huruf dan mustahakul huruf. Kalau hakul huruf itu sifat yang lazimah, akan selalu ada. Keadaan apapun dia akan selalu ada. Nah, sedangkan huruf ro tadi kan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Akhirnya kalau eee, jadi istilah ini nggak masuk dalam huruf ro, karena dia bukan hakul hurufnya, ya kan? Kan sifat yang memiliki lawannya itu hakul huruf. Ingat nggak? Di murojaah lagi, kalau masih bingung, lupa, di murojaah lagi. Sementara efek suara tebal, atau tipis yang ditimbulkan itu karena apa? Terangkatnya lidah, adalah mustahakul huruf. Jadi efek suara yang terjadi itu disebut mustahakul huruf. Kalau hakul huruf apa? Sifatnya itu sendiri. Jadi kalau ditanyain apa eh, hakul hakul isti'la atau misalnya apa sifat isti'la itu hakul huruf. Apa hakul huruf dari huruf isti'la itu sifat al-isti'la. Terus kalau misalnya ditanyain kalau lidah terangkat itu yang menimbulkan suara tafkhim itu adalah mustahakul huruf. Nah, sebagian kitab tajwid memaparkan tentang terjadinya proses penebalan huruf ya. Ada diungkapkan juga di buku Taisirur Rahman ya, fi ilmi tajwid di halaman 141 juga. Jadi di situ dituliskan bahwa dan nutqi bi hurufil isti'la'i yattajihul hawa'ul khariju minar ri'ataini ila saqfil hanakil a'la. Jadi maksudnya ketika mengucapkan huruf isti'la, udara yang keluar dari paru-paru itu berhembus menuju langit-langit atas mulut. Fayastadimu bigharil hanakil a'la. Sehingga berbenturan, yastadim itu berbenturan dengan bagian lengkungannya. Natijatan lirtifa'i aqsal lisan. Hal ini diakibatkan oleh apa? Terangkatnya pangkal lidah. Summa yartaddu. Kemudian apa? Hembusan udara. Fayansha'u an hadzal irtidadi sodan lisautil harfi. Terus di sini katanya yantajidu anhu simanul hurufi wa rubuhu fil fammi yusamma tafkhim. Jadi katanya kemudian kan hembusan udara tadi memantul kembali sehingga muncul gema yang menggiringi suara huruf sehingga terasa tebal dan memenuhi rongga mulut yang kemudian dinamakan dengan tafkhim. Syekh Muhammad Makki Nasr Al-Jarish dalam kitabnya Nihayatun Qaulil Mufid ya, Nihayatul Qaulil Mufid ada kitab tajwid juga. Pada halaman 93 juga menegaskan bahwa tafkhimnya sebuah huruf itu sesuai dengan kadar sifat isti'lanya. Sementara sifat isti'la sendiri adalah proses terangkatnya lidah, maka tafkhim sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan kedua bibir. Nah, ini ditegaskan di sini ya, kalau dilihat dari segi makna dan sifatnya. Nah, dari penjelasan tersebut jelas bahwa proses penebalan huruf ini tidak melibatkan apa? Kondisi bibir. Hal ini disebabkan karena bibir dengan kondisi mencucu gitu ya. Mencucu itu sendiri adalah makhraj jadi waw. Di kondisi bibir monyong mencucu itu dari huruf waw atau yang harokat dhammah ya, sudah menjelaskan juga. Nah, berkata Imam At-Tibi dalam kitabnya Al-Mufid fi Ilmi Tajwid di bait ya, di bait ke-60 ya. Ada wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammis syafataini dhamma. Setiap huruf yang berharakat dhammah tidak akan sempurna kecuali illa bi dhammi dengan memajukan kedua bibir dengan sempurna gitu, mencucu gitu, monyong dengan monyong. Nah, itu dhammah nggak akan sempurna kalau nggak dimonyongin betul-betul. Dari sini kita bisa paham ya, bisa kita pahami bahwa huruf-huruf yang dibaca tebal ini dibaca dengan bibir mencucu itu kalau misalnya dengan bibir monyong ya, maksudnya kalau misalnya harokannya dhammah. Jadi bibirnya ini monyong, tujuannya bukan untuk menebalkan huruf, tetapi untuk menyempurnakan harokat si apa? Dhammah.
Selain harokat tersebut, maka kondisi bibir tetap rileks. Ya. Di antara beberapa keterangan ulama tajwid tentang kesalahan menebalkan huruf tafkhim dengan memonyongkan, dengan monyong ya. Selain yang berharokat dhammah itu dimonyongin, nah itu salah gitu. Untuk tafkhim ya. Terutama huruf shad itu sering banget terjadi, malah nyebut so, bibirnya dimonyongkan. Sering banget terjadi. Di dalam kitab Nihayatul Qaulul Mufid halaman 22 ada dituliskan di situ wa minha dhammu syafataini 'inda an-nutqi bil hurufil mufakhkhamatil maftuhati li ajlil mubalaghati fit tafkhim. Jelas banget di sini ya. Dan di antaranya yaitu hal-hal yang dianggap bid'ah, yaitu hal-hal yang menambah hal-hal yang baru ya dalam membaca Al-Qur'an itu berlebihan maksudnya. Adalah kedua bibir itu dimonyongkan ketika mengucapkan huruf tafkhim yang berharokat fathah dengan tujuan katanya menguatkan sifat tafkhimnya, tapi itu berlebihan katanya. Di dalam kitab Taisirur Rahman fi Ilmi Tajwid juga ada di situ perkataan Su'ad Abdul Hamid halaman 144. Di situ dikatakan muttu asyafataini ilal amami 'inda nutqi bil harfil mufakhkhami wa hadha ma yusamma bil ishmam wa hadha khata'un syai'un li'anna alladhi yamuttu asyafataini yahsabu annahu yufakhimu walakinnahu yakhlitu sawtal harfi bi sawtil wawi fasyafatani لا عمل لهما مطلقا في التفخيم الحرفي بل الصوت هو الذي ينضغط في سقف الحنك فيرتد ويمتلئ الفم بصداه. Maksudnya apa? Jadi di antara kesalahan-kesalahannya adalah memajukan kedua bibir, monyong gitu, ketika mengucapkan huruf tafkhim. Hal ini disebut ismam. Ada nanti pembahasan tentang ismam ya, bukan sekarang. Dan sudah salah kaprah katanya, karena orang yang memajukan kedua bibirnya dengan anggapan menebalkan huruf, pada kenyataannya ia hanya menyampurkan suara huruf dengan suara huruf waw. Jadi kedua bibir itu tidak mempunyai fungsi sama sekali dalam menebalkan huruf, tetapi suara yang ditekan hingga berbenturan dengan langit-langit atas lalu memantul dan memenuhi rongga mulut dengan gemanya. Itu yang benar tafkhim itu. Gimana? Suara yang ditekan hingga berbenturan dengan apa? Langit-langit atas lalu memantul dan memenuhi rongga mulut dengan gemanya. Baik. Baik, selanjutnya di sini ada ilmu tajwid, ahkam, nadhariyah, wa mudhalladat tatbiqiyah, al-mustawa as-sani, yang dituliskan oleh Yahya Abdul Razzaq Al-Ghattani di halaman 113. Sini dikatakan al-mulahadhatu ats-tsalitsah katsirun minan nasi yadhummu asy-syafataini 'inda nutqihi bir-ra'il mufakhkhamatil maftuhah. وهذا خطأ يؤدي إلى إخراج الراء مشمة صوت الضم والصحيح أن الشفتين ينضمان ضما خفيفا جدا بشكل يحافظ على تفخيمها تفخيما صحيحا ويكثر ذلك في مثل بصيرا قديرا شكورا ورأيت بعض الطلبة ينطلق الراء المشددة ضعيفة التشديد بضم الشفتين في الرحمن هكذا مثلا الرحمن gitu. Jadi catatan ketiga kata beliau, kebanyakan orang kedua bibirnya monyong gitu, mencucu ketika mengucapkan huruf ro bertasydid dan berharokat fathah. Ini adalah kesalahan yang menyebabkan suara huruf ro bercampur dengan dhammah. Ya, ini sering banget Anda dengar ya. Kayak ro kayak gitu. Yang benar adalah kedua bibir sedikit merapat ya, agak merapat gitu, agak mengecut gitu ya.
dan tetap menjaga sifat tebalnya ro dengan benar. Ro, bukan ro. Hal ini sering banget terjadi kayak pada lafaz basiro, dibaca basiro, gitu. Terusnya qadiro, dibaca qadiro. Syakuro, dibaca syakuro, kayak gitu. Kayak gitu. Dan kata beliau, dan saya sering melihat sebagian pelajar mengucapkan huruf ro bertasydid dengan lemah, disertai kedua bibirnya mencucu katanya. Pada mencucu itu maksudnya monyong gitu. Pada lafaz Ar-Rahman. Jadi maksudnya kan Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nah, itu salah. Terus juga ada di perkataan Syekh Aiman Suwaid ya, di dalam kitab Al-Itqan di Tilawatil Quran, Syarah Jazariyah. Di sini dikatakan min uyubin nutqi bis-shadi dhammu syafataini wasti'malihima 'inda nutqi bis-shadi. Tanbih, i'malu syafataini bis-shad lahnun wa khata'un yajibul ihtirazu minhu. Jadi di antara hal yang dianggap cacat kata beliau ya, kesalahan dalam pelafazan huruf shad ini adalah memajukan kedua bibir. Jadi ini penting sekali, tanbih penting menggunakan kedua bibir untuk mengucapkan huruf shad adalah lahan, yaitu kesalahan yang wajib dihindari. Baik ya, pembahasan tentang tafkhim ini panjang sekali, Masya Allah. Insya Allah ini sekilas penjelasan mengenai tafkhim ya. Jadi intinya pada akhirnya itu bisa disimpulkan bahwa mayoritas ulama dalam beberapa karangan mereka mengatakan tidak tepat menebalkan bacaan huruf kecuali dengan mengangkat pangkal lidah menuju langit-langit atas. Adapun sebagian dari pembaca Al-Quran yang masih membaca dengan memajukan kedua bibir, tetap kita harus hormati juga pendapat dia. Dan tidak perlu kita debatkan masalah ini terlalu panjang lebar, nggak perlu. Karena pada dasarnya Al-Quran itu diturunkan dengan tujuan agar manusia bisa memahami isinya kan. Dan untuk diamalkan dalam sehari-hari, bukan menjadikan perdebatan gitu ya. Dan semoga bermanfaat, oke. Kita jelaskan dua mazhab tentang tingkatan tafkhim ini. Jadi yang pertama kita bahas mazhab yang pertama yaitu mazhabnya siapa? Ibnu Tohan. Di dalam mazhab Ibnu Tohan, menurut beliau tafkhim itu ada berapa tingkatan nih? Menurut beliau ada 3 tingkatan aja. Kalau menurut Ibnu Tohan, tafkhim tingkatan tafkhim itu cuma ada 3. Yang pertama tingkatan fathah, dhammah, sama kasroh. Jadi katanya kalau kata beliau, kalau yang fathah berarti itu tingkatan pertama. Qala, qad, kayak gitu. Kalau misalnya tingkatan kedua, berarti itu dhammah. Kalau misalnya huruf yang dhammah, huruf isti'la yang dhammah ya, huruf isti'la yang dhammah, masuknya ke urutan kedua ya. Yaqulu, yaqulu. Kalau misalnya huruf isti'la yang kasroh ya, atau huruf tafkhim yang kasroh itu masuk ke urutan ketiga. Kayak contohnya nahwu, qila, qila. Adapun sukun, kata beliau, ammas sakin fayu atabaru mashkulan biharakati ma qablahu nahwu. Jadi kalau misalnya huruf sukun itu, kita lihat harokat sebelumnya. Jadi urutannya itu dilihat dari harokat sebelumnya. Misalnya, ya qata'u. Nah, sebelumnya fathah, ya qa. Berarti urutan pertama, gitu. Suqnahu, sebelumnya dhammah, berarti urutan kedua. Syiqwatuna, shi. Kasroh sebelumnya kan, qaf sukun sebelumnya kasroh, dia masuk urutan ketiga. Ini menurut mazhab yang pertama, yaitu mazhabnya Ibnu Tohan. Lalu urutan tafkhim, tingkatan tafkhim di mazhab kedua, yaitu mazhabnya Al-Imam Ibnu Jazari, ada 5. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, lebih banyak ya ternyata. Yang pertama, fathah dan setelahnya alif. Alif apa? Alif mad. Misalnya, qala. Nah, itu urutan pertama. Kalau urutan kedua, fathah tapi setelahnya nggak ada alif mad. Seperti qad. Nah, kalau misalnya Ibnu Tohan kan, pokoknya yang semua fathah, mau setelahnya ada alif, ada enggak, tetap
masuk urutan pertama. Tapi kalau Al-Imam Ibnu Jazari, mazhab kedua, itu dipisah. Kalau yang setelahnya ada alifnya, itu urutan pertama. Kalau nggak ada alifnya, urutan kedua. Nah, dhammah, kalau dhammah ini, kata beliau, masuk ke urutan ketiga. Yaqulu. Nah, dhammah ini mau ada wawunya, ada nggak ada wawunya, tetap dikatakan urutan ketiga. Jadi nggak dibedakan kayak fathah, beda ya. Nah, kalau yang sukun, huruf sukun urutan keempat. Yaqta'u, suqnahu, syaqwatun. Nah, jadi dibedakan. Kalau sukun itu urutan keempat, kalau yang kelima itu yang kasroh ya. Qila itu urutan kelima, paling rendah. Ini ada matannya ya. Matan tentang urutan-urutan urutan tafkhim. Summal mufakhamatu anhum atiyah ala maratibin salasin wahiyah maftuhuha madmumuha maksuruha. Nah, ini ada tiga tingkatan katanya. Fathah, dhammah, kasroh ya enggak? Ini madhab pertama kan. Watabi'um ma qablahu sakinuha. Nah, ini kalau yang sukun ngikutin harokat sebelumnya katanya. Kalau misalnya huruf sukun urutannya dilihat dari harokat sebelumnya kan. Nah, ini yang mazhab tadi apa? Ibnu Tahan ya. Fama ata min qablihi min harakah fafridhu mushkalan bitilkal harakah. Ini masih pembahasan yang tadi, yang huruf sukun tadi. Jadi urutannya dilihat dari syakl atau harokat sebelumnya katanya. Wakila di sini maksudnya perkataannya Al-Imam Ibnu Jazari. Jadi matannya Muhammad bin Ahmad Al-Mutawalli mengenai tingkatan tafkhim pada huruf isti'la ya. Nah, ini mazhab yang kedua. Waqila bal maftuhuha ma'al alif. Nah, ini urutan pertama fathah, setelahnya ada alif. Wa ba'dahul maftuhu min duni alif, dan setelahnya urutan kedua kan fathah tanpa duni, itu tanpa alif mad. Madmumuha, urutan ketiga dhammah, sakinuha, urutan keempatnya sukun, maksuruha, urutan kelima kasroh ya kan. Fahadhihi khamsun ataka dzikruha. Jadi ini ada 5 urutannya yang disebutkan sama beliau. Siapa? Imam Ibnu Jazari. Fahiya wa in takum bi adna manzilah fakhimatun qat'an minal mustafilah fala yuqalu innaha raqiqah kadiddiha tilka hiyal haqiqah. Jadi huruf-huruf yang tafkhim ini kalau misalnya dia kasroh, dia tidak disebut tarkik ya, tetap dikatakan tafkhim karena memang hakikat sifatnya tebal ya, begitu. Kita masuk ke sedikit resumnya ya, apa ringkasannya. Jadi huruf bahasa Arab ini dilihat dari segi arahnya suara terbagi dua, isti'ala yaitu dan mustafila yaitu istifal. Isti'ala hurufnya ada 7 ya ini, dan sisa huruf dari itu istifal. Kalau huruf isti'ala ini selalu tebal, mufakhamah daiman, artinya maknanya dia selalu tebal. Kalau huruf-huruf yang tebal ini, huruf-huruf yang istifal ini kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Kalau yang kadang-kadang tebal itu ada 3 hurufnya, ada alif, lam, sama ro. Alif mat ya ini. Nah, kalau misalnya huruf yang sisanya selain 3 huruf ini dan itu semuanya tipis, selalu tipis, daiman, selamanya tipis. Nah, contoh nih di huruf alif, kayaknya Ana pernah bahas, nggak apa-apa kita meroja sedikit. Nah, huruf alif ini dia mengikuti huruf sebelumnya. Jadi kalau misalnya huruf sebelumnya tebal ya tebal, kalau huruf sebelumnya tipis ya tipis. Nah, watufakham ba'dal mufakhami. Jadi huruf alif ini akan tebal jika setelahnya enggak, dia huruf tebal ini huruf alif ini akan menebal jika sebelumnya adalah huruf yang tebal. Contohnya khalidina bukan khalidina, itu salah. Wal qaimina bukan wal qaimina ya. Terus waladhdallin tebal.
Minallahi bukan minallahi, salah. Yarauna bukan yarauna ya. Terus juga huruf alif ini akan menipis kalau misalnya didahului oleh huruf yang tipis. Ya, didahului. Jadi bismillahi bukan bismillahi, salah. Qulillahumma bukan qulillahumma, salah. Iyyaka bukan iyyaka, bukan iyyaka, salah. Minas sama'i bukan minas samoi, salah. Annasu bukan annosu. Ya, itu perlu diperhatikan, banyak berlatih. Nah, oke. Kita bisa perhatikan bentuk lidah ketika pengucapan alif yang tebal dengan alif yang tipis. Jadi alif yang tebal ini di tengah lidahnya ada cekungan ya, ada cekungan katanya. Dan ada sedikit penyempitan, ada penyempitan di tenggorokan. Menyempit kan? Lidah dengan berbeda dengan huruf yang tipis begitu. Nah, kalau huruf lam, Ana udah pernah jelaskan juga. Kalau huruf ro, insya Allah nanti dijelaskan di babnya. Baik, cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.